Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini paket baru datang ya kemarin. Ini Bang Tekno beli di Tokopedia. Smartphone yang harganya cuma 1,2 jutaan, 1,2 juta apa 1,3 juta gitu ya. Tapi udah ada NFC. Kamu cek ya, link di deskripsi video. Yuk kita langsung bongkar aja. Ini kita pakai cutter yang mana ya? Ini yang gede aja lah. Size meter. Ini kita buka. Ini benernya tempat saya beli ini dia ngasih ngasih paketnya tuh, ditutupnya tuh bener-bener rapi, bener-bener meyakinkan aman. Padahal ini saya pakai instan, hari itu juga sampai. Kebenaran karena waktu itu ada kupon buat gratis ongkos kirim, jadi pakai instan pun masih gratis, ya udah jadi instan aja sekalian gitu. Tuh bener-bener mantep ininya pengirimannya. Padahal Gojek loh. Nggak perlu rapi-rapi banget juga nggak apa-apa sebenarnya. Kemudian di sini kita buka lagi. Ini HP sebenarnya keluaran lama ya, bukan keluaran baru. Tapi karena dia turun harga jadi seksi banget dan banyak banget yang minta request buat ini di unboxing. Sharp Aquos V6. Kamu bisa lihat ya, ini garansi resmi Indonesia, garansinya 1 tahun. Ini yang saya punya warna biru ya, di sini warna biru. Nah terus untuk spesifikasinya sendiri di sini nggak disebutin ya, cuma dia ngasih tahu baterainya 5000 mAh, layarnya 6,52 inch, memorinya 3 GB RAM dengan 32 GB internal storage. Udah gitu aja, kita langsung buka aja. Pakai yang ini aja kecil ya. Ini kamu bisa cek di deskripsi video untuk belinya di mana. Sharp Indonesia ini jarang banget ya namanya ngeluarin HP. Kayaknya ngeluarin HP seringnya nggak working gitu, nggak berhasil, dan akhirnya lama-lama harganya turun. Soalnya dia kalau starting harga awal tuh biasanya suka ngasih harga yang terlalu pede gitu, harganya tinggi dengan spesifikasi yang ditawarkan gitu. Nah ini harganya cuma 1,3 juta kalau nggak salah, tapi udah ngasih NFC. Nah, ini kompartemen pertama, di sini ada HP-nya ya. Lumayan cakep HP-nya. Kemudian di kompartemen berikutnya di sini ada quick start, ada anti gores. Oke. Dapat kabel charger ya. Udah USB-C kabel chargernya di sini, kamu bisa lihat panjangnya standar. Kabel warna hitam, jarang-jarang loh sekarang HP kabel charger warna hitam. Masih dikasih headset. Dia modelnya udah in-ear juga ya headsetnya. Lumayan banget, HP 1 juta lebih dikit doang masih dikasih earphone. Terus dapat juga di sini charger adapter. Nah, ini charger adapternya, outputnya berapa kita lihat. Tuh, ada logo Sharp-nya charger adapternya. Outputnya standar ya, 5 volt 2 ampere aja. Oke. Dan ini build quality-nya lumayan bagus. Unik sih, lucu bentuk chargernya. Dan kemudian terakhir kita di sini dapat SIM card ejector yang bentuknya kotak kayak gini. Agak susah ngeluarinnya. Tuh, kotak kayak gini aja SIM card ejectornya. Menarik ya, dengan harga yang cukup terjangkau, dia udah dapat NFC, terus dia juga isinya lumayan lengkap, masih dikasih earphone. Ya walaupun udah nggak dapat casing lagi. Oke, kita lihat ya smartphone-nya. Nih, tampak depannya masih di stikerin ya. Android number one in Japan dari 2017 sampai 2020. Berarti 2 tahun lalu dia selama 3 tahun berturut-turut dia jadi smartphone nomor 1 di Jepang. Merek smartphone-nya ya. Nah, kalau dilihat di sini juga spesifikasi unggulannya diulang lagi ya. V6 nih, 5000 mAh, storage-nya 32 GB, RAM-nya 3 GB. Triple kamera 13 megapiksel dan layarnya 6,52 inch SD+. Ini digabung kayak gini nih, tandanya dia tuh males banget ya bikin 2 untuk V6 dan V6 Plus. Dia bikin 1 aja terus dicetak biar sama aja, ntar tinggal dilihat belinya yang V6 atau V6 Plus. Nah kebetulan yang kita bahas ini yang V6 ya. Ini kita buka aja. Wow, layarnya oke. Dia bentuknya ini ya, layarnya masih water drop. Di belakangnya kayak gini bentuknya. Wih, desainnya ala-ala mirip kaca banget ya. Kita buka dulu biar tambah kelihatan bagus. Ini mohon maaf ya kalau ada suara getok-getok karena tetangga sebelah emang dia lagi benerin rumah. Jadi rumahnya masih berisik, masih tak-tok dari kemarin-kemarin juga. Nah, ini dia desainnya beneran kece ya. Rata gitu kayak kaca.
ya, benar-benar mirip-mirip kaca walaupun sebenarnya ini polikarbonat. Dan untuk sensor sidik jarinya dia dibikin nyaris datar ya, ada legok dikit, nyaris datar sama permukaan bodi. Dan bagian kameranya kalau dilihat lebih dekat ya, triple kamera dengan bezel kamera yang nggak bumpy ya, nggak terlalu menonjol. Ini enak banget kayak gini. Untuk bagian samping-samping bodinya dia dibikin datar, agak ngeflat gitu. Nggak ngeflat yang dia agak-agak bulat gitu, tapi dia bagian ngeflatnya ada di bagian setengah ke atas ya, setengah ke bawah dia agak bulat. Tuh kalau kamu lihat, ini kita lihat dari dekat ya. Tuh setengah ke bawah dia agak bulat, sementara setengah ke atas dia dibikin flat. Kece sih. Jadi bagian atasnya tuh rata gitu ya. Nah di sisi atas ini kamu bisa lihat ada port audio dan juga lubang mic sekunder. Di sisi samping kanan tombol power dan tombol volume. Di sisi bawah ada port charger ya, USB-C dengan dual mic, dual speaker grill ya. Nggak tahu nih beneran dua atau salah satu aja. Yang satunya cuma gaya. Dan di sisi samping sini ada slot kartu. Samping kiri ya, kita lihat slot kartunya, semoga nggak hybrid karena ini cuma 32 GB aja, dan slot kartunya nggak hybrid ya, udah dedicated, dia punya slot kartu microSD sendiri. Cuma kalau kamu lihat di sini untuk slot kartunya belum dikasih tambahan pengaman segel karet gitu ya, jadinya kalau misalkan lagi musim hujan kayak gini hati-hati, jangan sampai HP-nya kehujanan. Secara desain ini kece ya, untuk harga 1,3 juta dia punya build quality yang bagus, berasa firm banget di tangan. Kalau dipegang kayak gini tuh nggak berasa kalau ini tuh HP kelas harga 1,3. Ini harusnya dengan desain dan build quality kayak gini, harusnya ini HP kelas harga di atas 1,5 juta. Tapi ini 1,3 doang. Nah ini smartphone-nya udah saya setting-setting awal, tapi belum diinstal aplikasi apa-apa sama sekali ya. Karena ini saya nggak nyalain internetnya, nggak juga nyalain wifi. Wifi-nya nggak nyambung kemana-mana gitu. Bener-bener apa adanya. Dan UI-nya kayak gini. Ini UI-nya Android stock banget ya. Android murni banget UI-nya. Kamu bisa lihat di sini dia ada dark mode, terus di sini juga dia punya NFC itu ya. Seperti yang saya bilang ya, ini HP harga terjangkau dan udah punya NFC. Dan kualitas layarnya kamu bisa lihat. Ini kualitas layarnya cukup cakep loh untuk kelas harga 1,3 juta. 6,52 inch HD plus dan layarnya berasa agak panjang. Ini nggak tahu nih untuk layarnya ukurannya berapa, tapi nanti saya cek ya. Untuk resolusinya kayak gimana. Nah, di sini kalau ngelihat display dia ini masih 60 Hz, dia belum ada pengaturan refresh rate sama sekali. Nah terus kalau misalkan kita lihat storage-nya, ini belum diinstal aplikasi apa-apa sama sekali. Storage-nya yang terpakai itu udah 16 GB, sisanya 16 GB. Jadi kalau kamu beli HP ini, kalau bisa pilih yang 64 GB atau Sharp Aquos V Plus. V6 Plus-nya ya, bukan yang ini. Karena ini storage-nya sempit banget, cuma sisa 16 GB aja yang akan bisa kita pakai. Karena 16 GB sebelumnya itu udah terpakai untuk sistem. Nah, kemudian kalau ngelihat aplikasi bawaan ya, di sini aplikasi bawaan dia tuh nggak terlalu banyak. Ada Agoda, Video, Travelin, Poco Live, Sharp Air Asia, udah. Sisanya bawaan Google. Jadi bener-bener sepi ya, bener-bener nggak banyak. Nah, terus kalau misalkan ngelihat RAM-nya, sisa RAM-nya berapa? Dari 3 GB yang available yang bisa kita pakai bener-bener, kalau misalkan kita tutup semua ya, 1,75 GB yang available. Sisanya kepakai untuk sistem jalan. Dari 1,75 GB ini kalau misalkan kamu main game ya paling satu game aja yang bisa kebuka, sisanya otomatis pasti ditutup gitu ya kalau misalkan kamu buka game. Jadi pada saat kamu buka aplikasi lain akan loading dari awal lagi. Oke, sekarang saya mau install beberapa aplikasi buat ngecek lebih dalam lagi ini HP kayak gimana. Oke, Sharp Aquos V6-nya udah saya install beberapa aplikasi buat ngecek HP ini lebih dalam lagi. Tadi udah ada NFC ya HP ini. Sekarang kita lihat sensor yang lainnya seperti apa. Karena ini HP harganya terjangkau banget ya, 1 juta lebih dikit aja. Dia udah punya LED sensor ya, sensor cahayanya ada dan bekerja dengan sangat baik. Nah kemudian gyroscope sensor nggak ada ya, absen di HP ini, jadinya kamu nggak bisa untuk virtual reality, terus kalau buat main game FPS gitu dia nggak bisa pakai gyroscope-nya. Nah kalau magnetic sensor dia ada, jadinya HP ini tuh bisa buat kompas, dan kalau buat GPS navigasi lebih aman, lebih enak gitu ya, karena kita bisa tahu kita lagi menghadap arah mana. Nah terus kalau misalkan untuk performanya sendiri, karena HP ini dia pakai Helio G25 dengan 3 GB RAM. Ini dia skor Antutu-nya
Kalau secara skor Antutu aja ya, dia udah 76 ribuan lebih. Ya, ini bukan skor yang hebat sih, bukan skor yang dahsyat, tapi dengan skor segini, kalau untuk penggunaan harian harusnya udah cukup nyaman. Ya, kalau misalkan mau tes main game segala macam gitu ya, nanti aja kita buat di video reviewnya nanti. Biar lebih detail, biar lebih jelas buat main game apa dan kondisinya seperti apa gitu ya. Karena ini kan RAM-nya storage-nya cuma 32 GB, yang pasti kalau buat game paling dia bisa install 1 game aja, kalau 2 game pastinya kepenuhan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kamera. Ini kamera belakangnya dia katanya 13 megapiksel ya. Kita coba lihat. Untuk menu kameranya seperti apa? Ada auto, video, potret, super makro. Oh, dia punya kamera makro. Panorama, stop motion. Oke, jadi HP ini tuh punya kamera makro ya. Jadi kita coba lihat di sini kamera autonya dulu. Kamera normalnya dulu. Nah, di sini ada beberapa ini nih. Beberapa strap band ya dari Smart Band 7 dari Xiaomi. Beli yang biasa, yang KW-KWan, yang penting warnanya warna-warni. Hasil fotonya kayak gitu, shutter speednya lumayan cepet ya, sekali lagi. Tuh, shutter speednya cepet, fokusnya juga cepet. Sekali lagi kita coba foto ini. Ini senjata rahasia dalam bekerja nih. Oke, gitu hasilnya. Nah, sekarang kita cobain untuk foto mode makro di sini, super makro. Jarak lebih deket ya. Oke, kalau lihat makronya dia belum kayak ada autofokusnya sih. Menarik. Kayaknya ada autofokusnya. Nah, itu mode makronya seperti itu. Sekali lagi ya. Ya, kayak gitu hasil mode makronya. Nah, sementara kalau misalkan untuk kamera depannya, tuh, hasilnya seperti itu ya. Hasilnya seperti itu ya, HDR-nya jalan. Sekali lagi. Nah, sekarang kita cobain mode potret. Oke, kayak gitu untuk hasil foto-foto kameranya. Ya, secara impresi awal ya, dari tadi mulai unboxing sampai saya pegang-pegang sampai saya coba-coba ini untuk kelas harga 1,3 juta berasa recommended kalau kamu nggak cari yang performa ngebut buat main game. Karena ini kalau buat sehari-hari ini udah nyaman banget. Udah ada kompas, udah ada sensor cahaya juga, dan juga dia udah ada NFC. Kira-kira untuk video reviewnya mau dibahas apa aja? Komentar sob. Dan jangan lupa bahagia. Bang Tenda pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sharp Aquos. Dari dulu nih merek Sharp terlalu pede sama harga. Sekarang jadi menarik ya.